siswa-siswi dari Asosiasi Mu'alimin Mu'alimat Klaten Semarang dan sekitarnya atau AMAKSDA berkolaborasi dengan KLASISMU Candisari II Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Mujahidin Kota Semarang. Siswa-siswi kelas 10 Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Yogyakarta yang bergabung pada organisasi daerah bernama Asosiasi Mu'alimin Mu'alimat Klaten Semarang dan sekitarnya atau AMAKSDA gelar penyembelihan hewan kurban di Masjid Mujahidin Kota Semarang dengan berkolaborasi bersama Muhammadiyah setempat. Penyembelihan hewan kurban ini sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun dan untuk tempat pelaksanaannya akan bergilir dari daerah satu ke daerah lainnya. Dalam penentuan daerah mereka melakukan rapat terlebih dahulu, kemudian menghubungi pimpinan daerah Muhammadiyah untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Tahun ini AMAKSDA menyembelih 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban ini mereka dapatkan dari pengajuan sponsor ke perusahaan, tokoh-tokoh, dan wali murid. Sebelum hari H penyembelihan hewan kurban, mereka di hari sebelumnya melakukan pengenalan dengan warga sekitar. Ketua Panitia Kegiatan Atala Arya Putra Widodo menyampaikan bahwa panitia dari AMAKSDA turut membantu saat hari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seperti jagal, pengulitan, pemotongan, hingga mendistribusikan daging kurban. Untuk hewan-hewan kurban yang kami dapatkan, kami mencari sponsor mulai dari perusahaan-perusahaan, baik itu yang keluarga maupun yang mungkin ada di area Semarang, Klaten, dan sekitarnya yang mencakup daerah AMAKSDA. Jadi kita mencari sponsor di perusahaan-perusahaan tersebut, bisa wali juga maupun tokoh-tokoh, sehingga terkumpul dan akhirnya bisa untuk membeli kambing, untuk bahan sembako, bahkan untuk sapi. Edi Raharjo selaku KLASISMU Candisari II Kota Semarang berterima kasih kepada AMAKSDA yang telah berpartisipasi pada penyembelihan hewan kurban ini. Ia juga menyampaikan bahwa KLASISMU Candisari II bersama Masjid Mujahidin menyembelih 4 sapi dan 12 kambing, sudah termasuk hewan kurban dari AMAKSDA. Bersyukur, ya senang sekali kami mendapatkan support bantuan hewan korban sapi dari siswa-siswi AMAKSDA ini sebanyak 1 sapi dan 3 kambing. Ini bisa menambah kualitas perbungkusnya bisa lebih banyak dan bisa bermanfaat bagi lingkungan kami di sekitar KLASISMU Candisari II pada khususnya dan pada umumnya jamaah Masjid Mujahidin Merican Kota Semarang. Saya mengucapkan terima kasih pada siswa-siswi mu'alimin mu'alimat yang ikut berpartisipasi di samping membawa hewan korban juga membantu untuk proses berkorban, juga insya Allah akan menyelenggarakan takbir akbar pada Sabtu pagi besok dan memberikan sembako sebanyak 50 paket yang diberikan pada kaum duafa dan anak yatim piatu. Saya mengucapkan terima kasih sebenarnya. Semoga amal ibadah siswa-siswi anak-anak AMAKSDA bisa diterima Allah SWT, bisa menambah pengalaman berorganisasi, dan juga kami KLASISMU Candisari II bisa lebih bermanfaat bagi lingkungan kami di sekitar masjid. Tak hanya penyembelihan hewan kurban, AMAKSDA juga menggelar tablik akbar di pagi hari, sarapan bersama, berbagi paket sembako, dan cek kesehatan gratis. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan penuh kemeriahan di Gedung Pemuda Ambarawa, dihadiri lebih dari 2.000 warga Muhammadiyah. Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbayinah, sekaligus penandatanganan MOU 5 Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Semarang. Pelaksanaan Hari Bermuhammadiyah yang digelar pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Semarang dimeriahkan oleh berbagai penampilan kreativitas siswa sekolah Muhammadiyah, diantaranya drum band Panti Putri Asuhan Putri Tuntang, SMK Muhammadiyah Sumowono, paduan suara SMK Muhammadiyah Susukan, topeng ireng, penampilan tapak suci, senam HW dan tari Nusantara dari TK Aba 1 dan TK Aba 2 Ambarawa serta SLB Susukan. Hadir dalam acara tersebut pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Tengah, unsur Forkompimda Kabupaten Semarang, anggota DPRD,
Ketua Pengadilan Negeri Ambarawa, Kepala Badan Pertanahan, Forkompimcam Ambarawa, dan segenap unsur pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah se-Kabupaten Semarang. Dalam rangkaian acara tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU PDM dengan Badan Pertanahan Nasional tentang percepatan persertifikatan tanah milik Muhammadiyah. MOU SMK Muhammadiyah Susukan dengan perusahaan elektronika ternama dan peresmian 4 amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Semarang. Keempat yang diresmikan tersebut adalah Pesantren Muhammadiyah Suruh, Masjid Unggulan Muhammadiyah, Masjid Solih Ungaran, dan pembangunan makam Muhammadiyah Janatin Hil Mujahidin di Ungaran. Bersama seluruh jamaah dan para tamu perwakilan dari berbagai institusi melaksanakan Hari Bermuhammadiyah, di mana ini merupakan agenda rutin di setiap wilayah untuk menyatukan, meneguhkan, sekaligus juga membangkitkan semangat dalam usaha memaknai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dari kecil. Dan saya menekankan bahwa Hari Bermuhammadiyah bukan sekedar sebagai rutinitas, tapi jadikan hari itu sebagai usaha satu bagi para pimpinan persyarikatan meningkatkan peran kepemimpinan yang menggerakkan bagi amal usaha, meningkatkan kualitas amal usaha sehingga lahir pusat-pusat keunggulan. Yang ketiga, meningkatkan peran keumatan untuk membangkitkan potensi umat, dan dalam kehidupan kebangsaan kita berpartisipasi untuk membangun bangsa, baik membangun maupun juga mengoreksi keadaan dengan cara dan kepribadian Muhammadiyah, dan yang terakhir meningkatkan peran dan bersifat universal. Hari ini adalah juga dalam rangka peresmian amal usaha yang baru di Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Ada 5 untuk yang diresmikan. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah di Suruh, kemudian Masjid Al-Mutakin ini sebagai masjid percontohan di Kabupaten Semarang. Kemudian yang ketiga Rumah Masa Depan, yaitu makam, ini adalah miliknya Muhammadiyah. Kemudian yang keempat adalah Masjid baru di cabang Ungaran, dan yang terakhir adalah kerjasama SMK Muhammadiyah Susukan dengan salah satu industri di Surabaya. Kemudian juga hari ini juga kerjasama dari Muhammadiyah penandatanganan dengan BPN untuk mengurus tanah-tanah wakaf di Kabupaten Semarang yang kebetulan dibidangi oleh Bapak Dr. Andes Idam Supama di sebelah kanan saya, dan Pak Media ini adalah sekretarnya, adalah yang membidangi kaitannya dengan pelaksanaan wakaf di Kabupaten Semarang. Semarak pengajian Akbar Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Semarang juga didukung lazismu serta pameran produk unggulan di stand bazar dari Sekolah Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pembagian balon lazismu gratis yang digelar di depan Gedung Pemuda Ambarawa. Ketua PDM Kabupaten Semarang Muhammad Sairozi menyampaikan, Hari Bermuhammadiyah juga dikaitkan dengan tausiah pentingnya kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara dengan memantapkan ideopolitor warga Muhammadiyah. Ini dalam rangka Hari Bermuhammadiyah di Kabupaten Semarang dengan tema Ideopolitor warga Muhammadiyah Kabupaten Semarang yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah, dan SEQ di situ adalah majelis tabligh. Lalu ini yang Ideopolitor ini memang kita sengaja yang berkenan hadir selaku pimpinan pusat. Bagian dari usaha Muhammadiyah untuk membesarkan Muhammadiyah, memajukan Muhammadiyah dengan kegembiraan. Alhamdulillah, bazar ini diselenggarakan dalam rangka Hari Bermuhammadiyah di Gedung Pemuda Ambarawa. Di antaranya ini ada dari amal usaha sekolah,
Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Asia, Pimpinan Daerah Nasihatul Asia, dari Panti Asuhan Amal Usaha Panti Asuhan, dari Amal Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, dan yang lain-lain. Jadi alhamdulillah ini merupakan produk dari Majelis Ekonomi Kabupaten Semarang, ada juga dari amal usaha dari Pimpinan Daerah Nasihatul Asia Kabupaten Semarang, dari Panti Asuhan Kabupaten Semarang, dari SMK yang ada di Kabupaten Semarang. Alhamdulillah semua produksi ini hasil produksi dari masing-masing amal usaha. Semoga dengan ini menjadikan pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Semarang semakin meningkat dan semakin menambah kemampuan. Acara berlangsung dengan khidmat meriah dan menggembirakan, diawali dengan pawai kesenian dari Panden menuju Gedung Pemuda dengan pengamanan Kokam dan jajaran Kepolisian Resort Semarang di bawah komando langsung Kapolres Semarang AKBP Ratna Khuratul Aini yang juga dikenal programnya Polisi Sambangi Sekolah. Gelar bazar amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah juga ludes terjual habis, terutama produk minuman, makanan ringan, rendangmu, kerajinan hasil karya siswa, dan jenis oleh-oleh lainnya. Budi HP memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung resmi melantik 9 kepala sekolah Madrasah Muhammadiyah periode 2025-2029. Acara pelantikan terpadu di Gedung Dakwah Kabupaten Temanggung ini menjadi momentum penting dalam upaya peningkatan kualitas perguruan Muhammadiyah di Temanggung. Pelantikan 9 kepala sekolah Madrasah Muhammadiyah se-Kabupaten Temanggung berlangsung khidmat, dihadiri Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Temanggung, Majelis Dikdasmen, Pimpinan Daerah Aisyah, mahasiswa Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung, serta para kepala sekolah dan guru SDMI Muhammadiyah se-Kabupaten Temanggung. Kehadiran para stakeholder pendidikan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Temanggung, sebagaimana komitmen Majelis Dikdasmen untuk tidak melakukan merger sekolah Muhammadiyah, tetapi lebih penting membina agar menjadi lebih baik. Yang dilantik ada 9 kepala sekolah madrasah. Dari 9 itu kita lantik bersama dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas di dalam kegiatan pelantikan. Karena kalau dilantik dari sekolah ke sekolah atau dari kaum ke kaum, ini memakan waktu, tenaga, dan mungkin biaya yang relatif besar. Kemudian tujuan daripada pelantikan atau harapan setelah dilantik ini, maka harapan kami sesuai dengan apa yang dicanangkan di Diksuspala, nanti bisa memimpin sekolah itu menjadi tumbuh dan berkembang, sehingga ke depan menjadi aum pendidikan di perguruan Muhammadiyah Temanggung berkemajuan. Aum maju bersama perserikatan, sehingga ada sinergitas yang tanpa batas antara aum dan perserikatan. Artinya apa? Di sini harus selalu saling bahu-membahu untuk sukses SPMB, yaitu sistem penerimaan murid baru itu harus sukses, kan begitu. Nah, ini harus ada sinergitas, tidak jalan sendiri-sendiri. Diharapkan aum-aum ini menjadi tumbuh dan berkembang sehingga berkemajuan, khususnya untuk jumlah siswa yang sehat. Yang sehat berapa? Kalau tingkat dasar minimal 168. Kalau tingkat SLTP 192. Sedangkan untuk SLTA minimal SMK, SMA, dan MA itu minimal 216. Itu dikatakan sekolah itu atau madrasah itu sehat. Ke-9 kepala sekolah yang dilantik akan mengemban amanah selama 5 tahun ke depan, yaitu periode 2025-2029. Pelantikan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi kemajuan pendidikan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Temanggung dengan kepemimpinan yang lebih berkualitas dan visi misi yang terukur. Makmun Pitoyo, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, menegaskan acara pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas belaka, tetapi merupakan momentum serius yang menuntut tanggung jawab penuh dari para pejabat yang baru dilantik.
Pesan inti yang disampaikan bahwa kepala sekolah yang dilantik harus berupaya melaksanakan tugasnya dengan adil, dapat mensejahterakan, memimpin semua aturan bukan kebijakan pribadi, dan penuh semangat pengabdian sebagai salah satu bentuk ibadah. Harapannya terhadap para kepala sekolah yang baru dilantik, pemimpin pendidikan tidak hanya bertugas mengatur administrasi sekolah, tetapi juga harus mampu memberikan program-program inovatif yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing. Terkait dengan periodisasi ya kepala sekolah madrasah di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, kami memberikan apresiasi yang tinggi pada Majelis Dikdasmen dan TNF Temanggung karena selama ini kegiatan-kegiatan itu tentu dipantau oleh mereka, dievaluasi oleh mereka, diarahkan, dibimbing oleh mereka. Dan pada saatnya memang kepala sekolah madrasah itu harus ada pergantian sesuai dengan periodisasi yang ada. Ada 9 orang hari ini yang mengikuti atau yang dilantik insya Allah, dan 9 orang ini kami pesankan kepada mereka supaya benar-benar mengikuti apa yang sudah diarahkan juga oleh Mendikdasmen pada beberapa yang lalu ketika kita mengadakan kegiatan. Ada beberapa hal di situ. Satu di antaranya adalah bahwa sekolah madrasah ini harus maju, harus bermutu gitu ya. Sehingga ada kalimat jangan sampai menjadi megahi, tetapi megah kalau bisa kan gitu. Nah, ini penting. Jadi saya sarankan, saya pesankan pada kawan-kawan yang hari ini dilantik, pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Pak Menteri itu ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, bahwa kami PDM Temanggung dan juga Majelis Dikdasmen itu sudah beberapa kali turun ke bawah sampai ke sekolah madrasah, memberikan nasihat, memberikan hal-hal yang terkait dengan strategi bagaimana mendapatkan murid yang banyak, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas guru dan sebagainya. Kami berharap semua itu nanti ditindaklanjuti oleh para kepala sekolah madrasah yang baru ini. Saya rasa pesan itu yang pokok sekali, dan kita harapkan nanti melalui kegiatan ini mereka gemergah, ya, punya semangat baru untuk memajukan pendidikan Muhammadiyah di Temanggung. Dianjurkan setiap bulan kepala sekolah membeli dan mempelajari 1 buku pengetahuan penting untuk diberikan ilmunya kepada guru-guru yang ada di sekolahnya dan guru menularkan ilmunya kepada peserta didiknya. Inisiatif pembelian buku bulanan ini merupakan upaya konkret untuk meningkatkan kapasitas guru dan pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran siswa. Dengan adanya buku-buku referensi baru secara berkala, diharapkan guru-guru dapat terus mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa, sehingga Muhammadiyah dapat menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan mampu mencetak generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung melaksanakan khutbah wada sebagai akhir pembelajaran dan mengembalikan santri kepada orang tuanya. Khutbah wada dilaksanakan di Gedung Pemuda Temanggung, mengusung tema membentuk generasi sentenial berilmu dan beradab di era Society 5.0 dan diikuti sejumlah 245 santri. Sejumlah 245 santri Pontren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak atau Al-Matera dinyatakan lulus dan mengikuti khutbatul wada di Gedung Pemuda Kabupaten Temanggung dengan rangkaian acara yang penuh kreasi siswa. Berbagai penampilan seni budaya ditampilkan seperti keterampilan menjadi dalang untuk dakwah dengan wayang, paduan suara, keterampilan sandi Hizbul Waton, sendra tari santri, dan seni drama. Pada acara ini juga diumumkan para santri teladan dengan penilaian prestasi akademik maupun non-akademik serta penilaian akhlak dan keteladanan santri. Mereka adalah Hilal Diaul Haq, Gameta Felicia, Muhammad Zaka Al-Fatah, dan Muhammad Fakri Albar. Direktur Ponpes Al-Matera Temanggung Samsyuri Adnan menyampaikan bahwa wisuda tahun ini merupakan angkatan wisuda ke-43 dan merupakan usia pembelajaran yang matang serta semakin profesional. Atas keberhasilan tersebut disampaikan apresiasi dan harapan semoga ke depan terus ditingkatkan termasuk keberhasilan lulusan diterima di jenjang pendidikan lebih tinggi seperti kedokteran dan sebagian lagi diterima kerja di Jepang. Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung mewisuda 244 santriwan santriwati dari kampus 1, kampus 2, dan kampus 3.
harapan dari diadakannya wisuda ini memberikan bekal agar para santri ini tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah, dan bagi yang akan melanjutkan di perguruan tinggi atau melanjutkan di sekolah lain tetap berpegang bahwa santri itu adalah tetap santri di mana saja tempatnya berada, tetap berpihak dan berpijak kepada alumni santri Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tentara Temanggung, mengedepankan akhlakul karimah. Kata kunci sukses seorang santri adalah menjauhkan dari kemalasan. Ijhad wala taksa wala takun anifar. Bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan dan tetap semangat. Kita melaksanakan khutbah wada sebagai acara pelepasan santri kelas 12 maupun santri kelas 9, membentuk generasi sentenial berilmu dan beradab di era society 5.0. Artinya kita ingin membentuk sebuah generasi yang kemudian generasi itu bisa menghadapi kemajuan zaman, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, teknologi maupun dengan ilmu agama harus sinkron. Para santri datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, diantaranya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jakarta, Bojonegoro, Purwakarta, Banjarnegara, Wonosobo, dan wilayah Jawa Tengah lainnya. Mereka dididik ilmu pengetahuan umum jalur pendidikan reguler maupun ilmu agama melalui pendidikan pondok pesantren selama 3 tahun dan 6 tahun. Khotbatul Wada Pontren Al-Matera Temanggung dilaksanakan dengan tujuan mencetak generasi milenial di masa mendatang. Generasi Robani, mencerahkan peradaban bangsa, didukung amal usaha pendidikan Muhammadiyah yaitu MTS Al-Mu'min, MA Al-Mu'min, SMK Al-Mu'min, dan SMP Al-Mu'min dari kampus Al-Matera yang berada di Tembarak Temanggung maupun kampus Al-Matera di Kaliabu Magelang. Hadir dalam kegiatan tersebut Zuhron dari Sekretaris MPK SDI PWM Jawa Tengah, Ketua PDM Temanggung, Majelis Dikdasmen, PD Aisyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tembarak dan Selo Pampang, Camat beserta unsur Forkom Pimcam Tembarak, para kepala sekolah Muhammadiyah, orang tua siswa dan tamu undangan lainnya. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Ustadzah yang telah mendidik putra saya. Alhamdulillah anak saya setelah dipondokkan di Al-Mu'min Al-Matera yang tadinya mungkin belum lancar dalam membaca Al-Quran, sekarang alhamdulillah sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Yang dulunya mungkin untuk mengerti ilmu tentang agama, alhamdulillah di Pondok Al-Matera ini sudah mengerti tentang ilmu agama. Di pagi hari ini cukup senang karena di pagi hari ini saya dan teman-teman semua bisa lulus dari Pondok Al-Matera ini. Juga untuk kesan yang sangat berkesan bagi saya di Al-Matera ini, yang pertama dari segi teman-teman, saya memiliki teman yang sangat suportif, yang sangat mendukung apa yang saya inginkan. Juga dari segi para ustadz dan ustadzah yang sangat mendukung kami dalam prosesi belajar mengajar selama kurang lebih 3 maupun teman-teman yang telah menginjak 6 tahun di Al-Matera ini. Kedepannya saya berharap semoga Al-Matera ini semakin maju, semakin sukses dan semakin jaya. Melalui pendidikan formal kolaborasi dengan pondok pesantren di Al-Matera, diharapkan pendidikan mampu memberikan pencerahan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat. Usai diwisuda, para santri sudah dinantikan orang tuanya untuk diberikan kejutan ungkapan syukur, diantaranya berupa buket serta pelukan hangat disertai tetesan air mata haru. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah. Ratusan siswa TK Aba Pasekaran dan Cepoko Kuning Batang meriahkan gelar pentas seni proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Anak-anak mempertunjukkan aneka bakat seni di hadapan orang tua dan guru. Ratusan anak-anak dari TK Aba Pasekaran dan Cepoko Kuning Kabupaten Batang beraksi di panggung Gebyar Seni, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mereka ada yang menari, bernyanyi, baca doa-doa, hingga pertunjukan drama musikal yang menghibur para tamu undangan.
Gebyar seni ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa TK Aba untuk lebih mencintai seni dan budaya, serta mengasah minat dan bakat mereka. Ketika kami gabungkan dalam kegiatan pentas seni ini, kreativitas anak semuanya hadir, semuanya anak tampil di panggung untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Itu jadi kami harapkan itu semuanya tampil. Ini dengan maksud agar anak-anak mencintai kebudayaan Indonesia, cinta tanah air, agar tertanam dari usia dini. Gelar pentas seni mendapatkan apresiasi dari orang tua dan komite sekolah. Sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, gelar pentas seni dinilai penting disertai dengan pembangunan karakter religius agar anak-anak menjadi generasi yang kreatif dan religi. Untuk TK Asia sendiri memang punya program yang sangat luar biasa, khususnya adalah mendukung program P5 dan memang dikombinasi dengan program yang ada di Asia sendiri. Salah satunya kan memang program mengaji, program pembangunan, ini juga luar biasa di TK ini, sehingga anak-anak yang memang sekolah di TK ini memang punya prospek yang menjanjikan untuk masa depannya. Sehingga saya harapkan untuk ke depan juga saya selaku komite dan orang tua ini berharap juga nanti anak-anak yang sekolah di sini di TK kita ini memiliki keilmuan, keislaman yang baik tentunya. Gelar karya seni proyek penguatan profil pelajar Pancasila digelar rutin setiap 2 tahun sekali untuk mengingatkan anak-anak cinta pada Pancasila dan budaya bangsa. Tim TV memberitakan dari Batang, Jawa Tengah. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Selagi Kecamatan Pakis Aji Jepara gelar sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini dihadiri ratusan jemaah dari beberapa desa. Sholat Idul Adha pimpinan Ranting Muhammadiyah atau PRM Selagi di lapangan Desa Selagi Pakis Aji Jepara yang diimami Wisnu Tari Kuncoro terlihat semarak. Selain menjadi imam, Wisnu Trinugroho juga bertindak selaku khotib. Ketua PRM Selagi Alik Diaul Haq selesai sholat Idul Adha mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Menurut Ketua PRM Selagi, kegiatan ini menjadi peristiwa momen yang sangat membahagiakan karena dihadiri oleh sekitar 600 jemaah yang datang dari berbagai desa di sekitar Selagi seperti Buyangan, Srobyong, Sinanggul, dan tentu saja Selagi sendiri. Kebersamaan ini menunjukkan semangat ukhuwah Islamiyah dan kekuatan silaturahim antar warga desa. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para santri penghafal Al-Quran dari Pondok Pesantren Nasirul Quran yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Turut hadir dalam sholat Idul Adha ini Kepala SMP Muhammadiyah Mlonggo, Mastur Suhartoyo, anggota jajaran PCM Pakis Aji Sudiarto, Direktur Ponpes Nasirul Quran Arif Sodikin, Ketua PRM Selagi Alik Diaul Haq, dan seluruh jajaran PRM Selagi. PRM Selagi dalam Idul Adha kali ini berkurban 3 sapi dan 1 kambing. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara gelar pengajian rutin dan kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Sekitar 1 peleton anggota Kokam ikut dalam kegiatan ini untuk melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah atau Kokam PDPM Jepara melaksanakan kegiatan dan pengamanan kegiatan pengajian rutin PDM Jepara dan kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti di Kompleks Sekolah Muhammadiyah Mayong, Jepara. Dalam kegiatan ini, anggota Kokam Jepara disebar di beberapa titik, antara lain Jalan Depan RSPKU Muhammadiyah Mayong, Perempatan Lampu Merah Mayong, Kantor Pos Mayong, pintu masuk lapangan Mayong, pintu masuk makam Mayong, dan pintu gerbang parkir SMK SMA Muhammadiyah Mayong. Komandan Kokam Jepara atau Kabid Kokam dan SAR PDPM Jepara Arif Rumiadi langsung turun ke lapangan untuk memastikan lancarnya acara ini. Alhamdulillah kami dari Kokam BPU Kokam Kabupaten Jepara hari ini melaksanakan pengamanan kegiatan triwulan yang kebetulan tuan rumah adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Mayong. Kebetulan hari ini sebagai pembicara utama adalah Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak
Abdul Mukti, dan insya Allah kami Kokam dalam rangka untuk menjaga kegiatan ini, menjaga aset Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Hari ini kita bertugas untuk mengamankan dan memastikan kondisi keamanan kegiatan pengajian bisa aman dan berjalan dengan lancar sampai nanti di akhir kegiatan. Terima kasih. Demikian kami dari BPO Kabupaten Jepara. Salam perkasa. Anggota Kokam di setiap titik yang telah ditentukan membantu pengatur lalu lintas, mengarahkan para peserta pengajian tempat, menunjukkan pintu masuk dan keluar. Kokam Jepara bekerja sama dengan protokoler Mendikdasmen, berkoordinasi agar kegiatan berjalan lancar sesuai rencana. Komandan Kokam Jepara Arif Rumiadi bersyukur acara berhasil dan lancar sesuai rencana. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah.